Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menceritakan kembali novel yang saya baca dengan judul Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi, karya Eka Kurniawan. Jadi cerita dari novel ini, seseorang yang bernama Maya, ia ditinggalkan oleh kekasihnya tepat pada malam sebelum mereka menikah. Hal itu membuat Maya patah hati dan membuat keluarganya merasa malu. Keesokan harinya tamu berdatangan dan mereka tak sempat mencegahnya dan memberitahukan atau menjelaskan bahwa pernikahan itu dibatalkan. Dan lebih menyakitkan lagi, kekasihnya pergi meninggalkan Maya untuk seseorang yang sangat ia kenal, yaitu sahabatnya sendiri, sahabat Maya. Maya baru menyadari belakangan ini selama ia mempersiapkan pernikahannya, kekasih dan sahabatnya telah jatuh cinta satu sama lain. Maya sempat mengiris pergelangan tangannya dengan pisau, tapi seorang adiknya berhasil membawanya ke dokter. Setelah itu, ia harus berada dalam pengawasan adiknya, kakaknya, dan semua keluarganya. Mereka juga harus memastikan untuk tidak terlambat meminum obat. Ia juga harus mengambil cuti dari pekerjaannya seorang sebagai penjaga perpustakaan di universitas. Pada waktu itu, mimpi tersebut mulai datang, mimpi bahwa suatu hari ia akan memperoleh kekasih. Tak hanya kekasih yang tampan dan mencintainya, tapi mimpi itu juga menjanjikan kebahagiaan yang menjadikan kehidupan yang bahagia. Awalnya Maya mengabaikan mimpi tersebut, menganggapnya reaksi obat semata. Namun malam berikutnya mimpi itu muncul kembali, persis seperti mimpi sebelumnya, dan malam ketiga mimpi itu berulang kembali. Maya ingin menceritakan mimpinya kepada seseorang, mungkin pada adiknya atau ibunya. Namun melihat raut wajah mereka yang senantiasa cemas memandangnya, jadi ya Maya mengurungkan niatnya. 1 minggu berlalu, 2 minggu berlalu, 1 bulan, keadaannya tampak membaik. Dokter menyarankan untuk mengurangi dosis obat-obatan dan orang-orang tak lagi mengingatkannya. Tentu saja kadang Maya mengingat kejadian itu dan Maya akan menangis, kadang menjerit-jerit histeris, membuat seisi rumah menjadi gaduh. Meskipun tidak selalu datang setiap malam, mimpi itu terus muncul, selalu sama. Bahkan makin hari mimpi itu makin jelas. Maya mulai merasa mimpi itu memang sejenis pesan entah dari mana. Maya yakin tak ada yang mempercayainya jika ia menceritakan mimpi itu. Akhirnya Maya tak mungkin berkata kepada ibunya bahwa Maya perlu pergi ke Pangandaran sendiri. Keluarganya tak mungkin mengizinkannya. Akhirnya pergi diam-diam dan kabur dari rumah. Mimpi itu memberitahukannya bahwa ia akan memperoleh seseorang kekasih. Dalam mimpinya, si kekasih tinggal di kota Pangandaran. Setiap sore, lelaki yang akan menjadi kekasihnya sering berlari di sepanjang pantai ditemani seekor anjing kampung. Setiap kali terbangun dari mimpi, Maya selalu tersenyum. Maya sudah jatuh cinta kepada laki-laki itu. Maya tak tahu siapa namanya, tapi pesan mimpi itu jelas. Maya harus menemui lelaki itu. Setelah mempelajari sejenak bagaimana caranya pergi ke Pangandaran, Maya menetapkan hati untuk menemui lelaki itu di dalam mimpinya tersebut. Pada suatu sore ketika keluarganya lengah, ia keluar rumah melalui jendela. Sepanjang jalan, sebenarnya Maya mulai berpikir apa yang ada di dalam mimpinya merupakan kesintingan. Pernikahan yang batal itu benar-benar membuatnya sinting. Maya kembali menangis. Ada seorang kondektur yang mencoba menghiburnya dan berkata, "Jangan menangis, Nak. Pangandaran tempat orang mencari cinta dan kebahagiaan."
Namun Maya tak membalasnya. Ia langsung membayar ongkos bus dan menghapus air matanya dengan tisu. Semoga apa yang kondektur katakan itu benar. Ia memang sedang menuju kota itu untuk mencari cinta dan kebahagiaan. Mimpi itu datang kembali. Kali ini dalam mimpinya ia melihat dirinya berjalan bergandengan dengan lelaki di pantai. Maya memutuskan untuk menginap di satu penginapan pantai yang lebih sepi. Dalam mimpinya si lelaki itu berlari di pasir pantai barat. Pada sore hari pertama, Maya pergi ke pantai dan menunggu, namun ia tak melihat lelaki itu di dalam mimpinya. Ia menunggu lelaki itu, tapi lelaki itu tidak muncul juga. Dan hari kedua, ia pergi ke pantai lebih siang. Hingga malam datang, lelaki itu tak juga muncul. Pada hari ketiga, ia tak juga melihatnya. Maya akhirnya merasa kunjungannya ke kota itu merasa sia-sia. Ia akhirnya kembali ke penginapan dan kembali teringat malam pernikahannya, dan lagi Maya menangis sendirian. Sepanjang malam Maya tak tidur. Ketika Maya lapar, ia memutuskan pergi untuk keluar kamar dan pergi membeli makanan dan minuman di toko yang tidak jauh dari tempat penginapannya itu. Maya kembali menangis di depan kasir. Untungnya penjaga kasir itu baik. Maya dipeluk dan diajak bicara. Perempuan itu menghiburnya. Maya memutuskan berhenti mencari lelaki di dalam mimpinya tersebut. Ada sebuah hutan lindung tak jauh dari penginapan. Selama 2 hari Maya menjelajah hutan itu, berharap mati di sana. Namun jelas kematian susah diperoleh di dalam hutan. Maya menyadari hal itu. Ia keluar dari hutan. Ia memutuskan untuk pergi ke ujung beton pemecah ombak dan menceburkan dirinya ke laut. Si gadis patah hati itu masih hidup, dan seorang penjaga pantai memberi nafas buatan. Mereka menjadikannya tontonan hingga seorang perempuan tua bernama Sayuri datang. Semua orang mengenal Sayuri. Sayuri tinggal di pantai timur Pangandaran, jauh sebelum kebanyakan orang berkeliaran. Maya dibawa ke rumah Sayuri. Selama 2 hari Maya tinggal di rumah Sayuri yang mengurusinya dengan baik. Sayuri sesekali berkata bahwa Ratu Kidul tak menghendaki kamu mati, kamu harus hidup sampai tua. Begitu kata Sayuri. Sayuri akhirnya bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Awalnya Maya tak ingin menceritakannya, tapi pada akhirnya Maya itu menceritakan mengapa ia pergi ke Pangandaran. Ia datang ke kota itu karena mimpi. Sayuri akhirnya tertawa, dan Sayuri kemudian bercerita ia mempunyai seorang cucu lelaki bernama Rana. Rana mempunyai kekasih dan hendak menikah dengan perempuan kekasihnya. Tapi menjelang pernikahannya, si gadis pergi dengan lelaki lain. Rana putus asa dan hendak menceburkan dirinya ke laut. Akhirnya lalu Rana menemui Sayuri dan bilang bahwa dirinya memperoleh mimpi. Dalam mimpinya ada seorang gadis di Jakarta yang akan menjadi kekasihnya dan memberinya kebahagiaan. Saat itu pintu terbuka dan seekor anjing kampung masuk. Untuk kali pertamanya Maya tersenyum lebar. Air matanya mengucur, bukan karena sedih melainkan bahagia. Karena Maya yakin Maya tak mau pergi dari tempat itu. Dan pada endingnya Maya menemukan kekasihnya, menemukan isi lelaki itu, dan Maya hidup bahagia. Terima kasih. Jadi itu cerita dari novel yang saya baca. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.